saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin menyampaikan sebuah lagu kiranya menjadi berkat untuk saudara-saudara sekalian. Kasih dan persahabatan dalam kasih Yesus Tuhanku, kasih yang setia berkorban, ku bahagia memilikinya. Kasih yang tak membedakan, bebas dari iri dan dengki, jauh dari cemburu dan benci, rendah hati, tulus dan murni. Kekasih di dalam Yesus indah dan abadi. Anugerah dari Tuhanku di dalam kasih dan darahnya. Kekasih di dalam Yesus indah dan abadi. Anugerah dari Tuhanku di dalam kasih dan darahnya. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, ada prinsip yang harus engkau ingat. Ketika engkau hidup dalam sebuah gereja atau hidup sebagai orang Kristen, ketika ada hamba Tuhan yang meninggal, ketika ada hamba Tuhan yang mungkin hamba Tuhan yang luar biasa dipakai oleh Tuhan, kemudian dia pergi, maka Tuhan akan gantikan dengan hamba Tuhan yang baru, yang lebih luar biasa lagi. Itulah kesinambungan pelayanan dalam gereja, dalam kehidupan saudara sekalian sebagai orang percaya. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk firman Tuhan yang luar biasa kami dengar sebentar. Kami percaya bahwa Tuhan menjaga kesinambungan hamba Tuhan dalam pelayanan gerejamu, dalam kehidupan umatmu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Baru, Injil Markus pasalnya yang pertama ayat 14 dan 15. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Amin. Ya, Herodes membungkam mulut dari Yohanes Pembaptis karena dia ditegur. Dia mengambil istri saudaranya, Herodias. Saudara pemirsa, itu Herodes pikir dia sudah membungkam mulut hamba Tuhan. Tetapi kemudian kita lihat ayat berikutnya. Muncullah Yesus, kalau mau dikatakan demikian, Yesus mengatakan sekaranglah waktunya untuk mengatakan kebenaran
kepada semua orang. Ia memberitakan Injil Allah katanya, karena bukan Injil Yesus Kristus, tetapi Injil Allah, karena yang ngomong ini adalah Tuhan Yesus sendiri. Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Apa itu Injil? Itu dalam bahasa Yunani, Injil adalah kabar baik. Jadi saudara sekalian, saya mohon kita untuk memahami hal ini juga dalam kehidupan gereja saudara sekalian. Ya, jangan takut bila kemudian Tuhan ambil hamba Tuhan di tempat saudara sekalian, dan kemudian pasti Tuhan gantikan dengan hamba Tuhan yang lebih baik, hamba Tuhan yang luar biasa, atau mungkin hamba Tuhan yang masih muda, yang fresh, menggantikan hamba Tuhan yang sudah pergi meninggalkan saudara-saudara sekalian. Meninggal. Jadi itu yang prinsip nomor satu yang kita harus perhatikan. Tuhan menjaga kesinambungan pelayanan di gerejanya. Yang terpenting ialah seluruh zaman berdoa supaya ada hamba Tuhan yang lebih baik atau yang terbaik yang Tuhan kirimkan kepada saudara-saudara sekalian. Gereja kita memang tidak seperti gereja yang lain yang dipimpin oleh pemimpin tertingginya yang mengatur segala sesuatu. Tetapi gereja seperti gereja kami ditentukan oleh jemaatnya. Ya, minta kepada Tuhan supaya Tuhan kirimkan hamba Tuhan yang tepat untuk pelayanan bagi kehidupan gereja saudara. Perhatikan baik-baik. 3,5 tahun kemudian Tuhan Yesus ditangkap, disalibkan, mati, dan pada hari ketiga bangkit lagi. Kemudian 50 hari kemudian dia naik ke surga. Ya, duduk sebelah kanan Allah Bapa di surga. Digantikan berapa banyak orang? Saudara sekalian, 120 orang menggantikan dia, kata Alkitab dalam, nanti silakan baca dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 15. 120 orang. Hari Pentakosta kemudian bertobat berapa? 25 kali lipat, yaitu 3.000 orang yang meneruskan semua itu. Dan sudah tahu misalnya Rasul Paulus kemudian ada waktunya habis, dia dipancung oleh Kaisar Nero di Roma. Dan apa yang terjadi kemudian? Ada murid-muridnya, Timotius, Titus. Tuhan selalu menggantikan hamba Tuhan, dan kita tidak pernah mendengar ada pelayanan yang terbengkalai. Oh, memang Tuhan Yesus katakan, itu tuayan memang banyak tapi pekerja sedikit. Tapi jangan lupa, jangan berhenti di situ. Katanya, mintalah kepada yang empunya tuayan. Itu masalah kita. Tugas kita apa? Berdoa. Minta kepada Tuhan supaya Tuhan kirimkan hamba-hamba Tuhan untuk pelayanan kita. Kami mengalami kesulitan besar dalam pelayanan. Tidak sembarang orang bisa tahan pelayanan di pulau. Di antara suku terabaikan. Tapi kami tidak pernah berhenti berdoa. Saya setiap pagi ke persekutuan berdoa pagi kami di keluarga kami, saudara sekalian, saya terus minta Tuhan kirimkan 5 keluarga hamba Tuhan yang mumpuni, bahasa Jawa itu, yang tepat, yang tahan, yang setia, yang mau hidup sederhana untuk membantu kami dalam pelayanan. Sekarang masih belum, tapi saya dalam roh, saya mempunyai mata daripada Tuhan. Tidak lama lagi Tuhan akan kirimkan hamba-hamba Tuhan, bahkan lebih daripada itu, untuk membantu kami dalam pelayanan. Itu prinsip yang di sini jangan pernah lupakan. Hamba Tuhan yang akan datang itu, saudara sekalian, adalah hamba Tuhan yang apa? Yang mau memberitakan pertobatan, berani menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan selalu bertumpu pada apa? Pada kabar baik, Injil Yesus Kristus. Itu yang membuat gerejamu akan semakin bertumbuh sampai ke puncak, karena Tuhan menjaga kesinambungan hamba Tuhan yang melayani di gereja saudara.
tugas saudara adalah berdoa. Minta kepada Tuhan yang punya tuaian itu, supaya Tuhan mengirimkan orang-orang yang tepat dan menggunakannya untuk membuat gereja saudara sekalian bertumbuh, bukannya bertumbuh, berbuah, membelah diri, makin lama makin banyak pemuritan terjadi, dan nama Tuhan dipermuliakan dalam gereja saudara. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk kasih dan anugerah Tuhan kepada kami. Berkati kami hari ini dengan firman Tuhan, buat kami mengerti kasih dan kebaikan-Mu Tuhan, bahwa Tuhan memelihara gereja-Mu dan tidak membiarkan gereja-Mu terbengkalai. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini, saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.